Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, senantiasa selalu bersyukur, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu semangat untuk terus belajar, untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Nah, pada materi kali ini adalah tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada fase Mekah. Apa yang akan kita pelajari ini adalah hal yang sangat penting dan bermanfaat, sehingga simak dengan baik-baik dan seksama, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya. Memahami dakwah Rasulullah SAW di Mekah, maka kita akan mengawalinya dengan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW pada pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan ketika beliau usianya 40 tahun. Dan pada saat itu bertempat di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pada saat dibacakan, disuruh pada awalnya malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membacakan, tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau tidak bisa membaca. Ya, kemudian diperintahkan lagi, beliau menjawab dengan hal yang sama, beliau tidak bisa membaca. Maka kemudian Jibril membacakannya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah wahyu yang pertama kali turun, ya, atau ayat Al-Quran yang pertama kali turun ke langit dunia, yang kemudian langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut ini adalah lafal dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, inilah anak-anak ayat Al-Quran yang pertama kali turun pada malam 17 Ramadan pada saat itu, ya. Nah, apa sih yang kemudian ajaran-ajaran pokok Rasulullah ketika berdakwah di Mekah? Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan dakwah di Mekah, secara pokok Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan banyak hal. Dalam artian intinya, yang diajarkan Nabi Muhammad itu pokoknya ada dua. Yang pertama adalah akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa ajaran tauhid. Ya, kenapa? Karena masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan, bahkan jauh sebelum dia lahir, itu hidup dalam praktek kemusyrikan yang luar biasa. Menyembah berhala, meyakini hal-hal yang tidak benar secara mitos dan lain-lain. Itu sudah menjadi tradisi orang Arab jahiliyah dulu. Sudah tidak lagi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran keimanan merupakan ajaran yang utama yang kemudian diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Nah, ini diluruskan, ya, karena penyembahan berhala pada saat itu luar biasa, merajalela. Ajaran yang kedua adalah ajaran tentang akhlak mulia atau akhlakul karimah. Nah, dalam hal akhlak memang Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik. Bahkan sejak sebelum menjadi Nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur, sehingga diberikan gelar masyarakatnya sebagai Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Akhlak ini tidak kalah penting dari akidah. Kenapa? Karena masyarakat Arab jahiliyah dulu luar biasa. Sampai-sampai disebut dengan zaman jahiliyah, atau kita sering sebut dengan zaman kebodohan.
Bukan bodoh dalam arti ilmu pengetahuan, tetapi bodoh dalam arti moralitasnya, norma-normanya, kepribadiannya, karakternya, rusak semua. Minum khamar sudah menjadi tradisi, berjudi, termasuk berzina, bahkan ada yang sampai pembunuhan. Penyiksaan dan pembunuhan itu bagian dari tradisi orang-orang Arab jahiliyah dulu. Nah, inilah kemudian akhlak mulia ini yang kemudian dibawa oleh Rasulullah untuk meluruskan itu semua. Dan itu tidak mudah, tetapi itu adalah yang kemudian diembankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam berdakwah di fase Mekah ini Rasulullah SAW tidak serta merta gerasa gerusu. Ya. Beliau menggunakan strategi yang sangat luar biasa. Yang pertama, beliau menggunakan dakwah secara rahasia atau diam-diam. Al-dakwah bi al-sir. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena mengingat kerasnya watak suku Quraisy pada keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Mereka keras. Menyembah berhala itu sudah harga mati bagi mereka zaman dulu. Dan pada tahap ini Rasulullah memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Karena belum memungkinkan dakwah dilakukan secara umum, akan terjadi penolakan besar-besaran. Maka karena itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan difokuskan kepada orang-orang terdekat beliau, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Dan pada akhirnya rumah Rasulullah SAW, yaitu yang kemudian disebut dengan Darul Arqam, dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Nah, pada fase sembunyi-sembunyi ini akan muncullah orang-orang yang awal-awal memasuki Islam atau awal-awal mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Siapa saja mereka? Dia adalah istri beliau yang pertama, Siti Khadijah. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, adik sepupu beliau, Zaid bin Harits, ya, pembantu yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Sampai kemudian secara perlahan tetapi pasti pengikut Rasulullah bertambah, di antaranya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi. Ada juga Arqam bin Abil Arqam dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Quraisy. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah al-bijahar. Karena turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah SAW melakukan dakwahnya secara terang-terangan dan terbuka. Dan Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nah, ini adalah perintah ini kemudian Nabi Muhammad SAW dengan penuh ketegaran dan kesungguhan melakukan dakwahnya secara terang-terangan secara umum kepada seluruh masyarakat Makkah pada saat itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih kemudian reaksi para kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad berdakwah pada saat itu? Dan ternyata dakwah Nabi Muhammad itu benar-benar ditolak oleh masyarakat Mekah. Hanya sedikit yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sih alasan kemudian kaum kafir Quraisy ini menolak dakwah Nabi? Nah, yang pertama alasannya adalah kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Jadi mereka menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sombongnya luar biasa. Merasa apa yang dilakukan selama ini oleh para leluhur-leluhurnya itu sudah benar dan tidak butuh koreksi, tidak butuh diluruskan. Inilah kenapa kemudian ketika Nabi mengajarkan agama Islam ditolak mentah-mentah karena saking sombongnya. Nah, alasan yang kedua adalah fanatisme buta terhadap leluhur.
kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun di dalam menyembah berhala dan kemusyrikan lainnya. Fanatisme. Pokok apa yang disampaikan leluhurnya diikuti semua. Tidak menerima kritik dan saran. Nah, ini terjadi pada zaman dulu. Nah, jangan sampai kita meniru sifat-sifat yang seperti ini. Yang ketiga, alasan mereka menolak adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Jika mereka menerima Rasulullah SAW dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Luar biasa, sebuah alasan-alasan yang tidak masuk di akal, tetapi itulah yang terjadi. Bagaimana orang-orang pada saat itu ya, kafir Quraisy menolak dakwah Nabi. Karena gengsi, karena takut kekuasaannya akan lemah. Dan mudah-mudahan kita mengambil pelajaran pada pelajaran ini bahwa hal-hal semacam ini sudah terjadi zaman dulu. Dan kita tidak boleh meniru pada zaman sekarang. Kalau memang kita dinasihati kebenaran, maka kita harus menerima. Jangan menjadi orang yang sama reaksi kafir Quraisy ketika menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada akhirnya setelah melalui rangkaian itu ada satu peristiwa yang disebut dengan Perjanjian Aqobah. Nah, Perjanjian Aqobah ini disebut dengan Perjanjian Aqobah kenapa? Karena bertempat di Bukit Aqobah. Jadi sebuah bukit yang bernama Bukit Aqobah. Perjanjian Aqobah ini terjadi dua kali. Yang pertama pada tahun 621 Masehi. Pada saat itu sejumlah 12 orang jamaah haji dari Yathrib. Ya, Yathrib itu adalah nama lain dari Madinah. Jadi sebelum mendapatkan sebutan Madinah, sebelumnya kota itu bernama Yathrib. 12 orang jamaah haji dari Yathrib ini bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyimak dakwahnya. Mereka menyambut dengan baik sehingga mereka menyatakan keislaman dan melakukan baiat kepada beliau. Perjanjian ini kemudian dinamakan sebagai Perjanjian Aqobah 1 atau yang pertama. Nah, apa sih Perjanjian Aqobah 1 ini isinya? Poin-poin kesepakatannya apa saja? Yaitu menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa. Menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam yang dianut. Menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan tidak akan membunuh dan menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Luar biasa. Jadi justru orang Yathrib ya, orang luar dari Makkah yang kemudian menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah Perjanjian Aqobah yang pertama, setahun setelahnya pada tahun 622 Masehi terjadilah Perjanjian Aqobah yang kedua yang terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yathrib, masih dari Yathrib di waktu tengah malam. Nah, apa isi dari Perjanjian Aqobah yang kedua ini? Isinya adalah kesiapan penduduk Yathrib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Keikutsertaannya penduduk Yathrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya. Penduduk Yathrib akan ikut memajukan agama Islam dan menyiarkan agama kepada sanak saudara mereka, serta kesiapan para penduduk Yathrib menerima segala resiko dan tantangan. Dan pada Perjanjian Aqobah yang kedua inilah kemudian penduduk Yathrib ya menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah karena mereka mengatakan bahwa Madinah lebih siap untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Yathrib siap untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Nabi menyetujui dan pada akhirnya Nabi SAW hijrah ke Madinah. Setelah melakukan baiat sebagai bagian dari sejarah Perjanjian Aqobah, Nabi Muhammad kembali ke Mekah untuk terus berdakwah namun diganggu ya. Dan kemudian memerintahkan hijrah ke Yathrib sesuai dengan saran dari masyarakat Yathrib. Dan kemudian hijrah secara baik sendiri-sendiri maupun berkelompok. Ya. Kemudian Nabi memutuskan untuk hijrah dengan diam-diam agar kaum musyrik tidak mengetahui kepindahan para kaum muslimin. Baik, itulah anak-anak penjelasan tentang materi substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Semoga
kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Kita semakin bisa mengenal Nabi Muhammad dan para sahabat, menjalankan perintah-perintahnya dan meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.